Berikut adalah penjelasan aplikasi yang telah kami buat. Halaman pertama yang kami buat adalah halaman login. Pada halaman ini, kita perlu input username dan juga password yang telah kita buat sebelumnya, kemudian kita klik button login. Setelah kita berhasil login, maka kita akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini, bisa kita lihat terdapat banyak grafik. Yang pertama yaitu grafik keuntungan, stok setiap barang, dan juga grafik jumlah terjual untuk setiap barangnya. Kemudian lanjut ke halaman pengguna. Kita akan coba tambah pengguna dengan cara isi data-data berikut ini, lalu kita akan klik button simpan. Data yang perlu diisi yaitu nama depan, nama belakang, username, password, nomor HP, alamat, dan juga ID akses. Setelah kita masukkan data pengguna, kita klik button simpan. Lalu data pengguna yang sudah kita buat akan muncul di tabel berikut. Selanjutnya, kita akan coba login menggunakan data yang telah kita buat sebelumnya. Bisa kita lihat, di sini kita sudah berhasil login menggunakan username dan juga password yang baru. Halaman berikutnya yaitu halaman penjualan. Di sini kita akan coba tambah data penjualan dengan cara klik tambah penjualan, lalu kita isi datanya dengan tanggal penjualan, jumlah penjualan, harga jual, ID barang, dan juga ID pelanggan, lalu kita klik button simpan. Nama barang yang akan muncul di tabel sesuai dengan ID barang yang telah kita input. Kita akan coba ubah data penjualan dengan klik edit, lalu kita ubah jumlah penjualan menjadi 8, lalu kita klik button simpan. Kita juga dapat menghapus data penjualan dengan klik hapus, lalu klik OK. Lanjut ke halaman pembelian. Di sini kita akan tambahkan data pembelian dengan isi ID barang dan juga ID supplier yang akan muncul di tabel sesuai dengan ID yang kita input. Kita juga akan coba untuk edit dan juga hapus data pembelian. Kita lanjut ke halaman barang. Di sini kita akan coba juga untuk tambah data barang dengan isi nama barang dan juga keterangan dan satuan, lalu kita klik simpan. Kita juga bisa edit dan hapus data yang kita inginkan. Halaman berikutnya yaitu halaman pelanggan. Di sini kita bisa tambah pelanggan dengan isi nama pelanggan, nomor HP, dan juga alamat, lalu kita klik button simpan. Di halaman ini, kita juga bisa edit data pelanggan dan juga hapus data pelanggan. Halaman terakhir yaitu halaman supplier. Kita bisa tambah data supplier dengan isi nama supplier, nomor HP, alamat, kota, dan juga provinsi, lalu kita klik button simpan. Pada halaman ini, kita juga bisa untuk edit dan juga hapus data supplier. Setelah menggunakan aplikasi, kita dapat logout dengan klik button logout. Halo Pak, saya Yosep akan menjelaskan mengenai kode programnya. Jadi kami di sini menggunakan
PHP OOP dengan desain pattern MVC (Model View Controllers), di mana, struktur project kami itu di parent-nya terdiri atas 3 folder, app, config, sama public. Public ini nanti yang bakal diakses sama user, si index.php, kemudian config yang di luar, yang paling luar itu ada mengenai database config. Kemudian, yang di dalam ini ada, folder config juga, ini mengenai config untuk base URL-nya, sama username, host, password, sama, database config-nya. Maksud saya yang di luar tadi mengenai SQL-nya, yang ini untuk mengenai config-nya. Kemudian di app ada controllers, models, view, sama core. Core ini ada untuk kelas untuk database, list controllers, database, sama flasher-nya. Di project ini kami membuat suatu rewrite rule-nya. Jadi ketika user memasukkan URL, dia akan di-rewrite menjadi index.php. Jadi misalnya ketika user masukin suatu URL seperti ini, login, jadi dia kan bakal memanggil index.php karena di-rewrite dan URL-nya sama dengan login, seperti ini. Nah, tujuannya agar kami bisa memapping-kan URL ke dalam controller dan metode-nya. Nah, flow-nya itu, pada yang dipanggil user kan index.php yang ini, di sini akan di-require si kelas-kelas core-nya, dan file config-nya juga akan di-require. Kemudian akan diinstansiasi sebuah objek yang bertipe app yang ada di sini. Panggil konstruktornya, nah di sini akan di-parse URL-nya. Pada URL-nya itu bakal di-parse based on slash. Pada slash yang pertama nanti, dicek apakah ada controller atas URL yang ini, yang ada di indeks pertama. Kalau ada URL-nya, maksud saya kalau ada file controller-nya, maka nanti di sini akan diinstansiasi sebuah controller dari URL yang di-input. Misalkan, user input, home, maka akan dipanggil controller home dan akan instansiasi si, home controllers, ini si home controllers. Nah, karena dia mengekstensi base controller, dia akan memanggil konstruktor yang ada di base controller ini. Nah, di dalam konstruktor ini akan, ada pengecekan session. Kalau misalkan session-nya itu belum ada, dia tidak bisa mengakses, si ini ya, si resource-nya, dan akan dialihkan ke login. Jadi selain login sama logout, selain login, akan dicek validasi ini ya, si session-nya ada atau enggak. Kalau misalkan session-nya itu belum ada, dia tidak bisa mengakses resource-nya. Misalkan saya ingin mengakses resource admin karena dia belum ada login, maka akan dialihkan ke ini, ke halaman login. Nah, untuk parameter kedua, di sini URL yang kedua itu bakal di-mapping-kan ke dalam metode. Fungsi mapping itu ada di dalam ini, diambil, indeks 1 atau indeks kedua,
maka dia cek apakah metode-nya ada, kalau dia ada bakal di, ini, metode-nya bakal set ke this method, nanti di sini bakal dijalankan kontrol dan metode-nya. Bakal fungsi bawaan dari PHP call user functional array. Nah, berarti kalau misalkan saya masukkan, eee, login, index, maka akan dipanggil controller index, maksud saya controller login dengan metode index, yaitu ada di sini. Controller login ini metode index-nya yang ini. Nah, dia akan, return view-nya. Nah, di base controller ini saya ada, mengimplementasikan ini ya, membuat 2 buah fungsi view dan model. Jadi ketika view dipanggil, dia akan me-require si view-nya dan akan mengirim datanya dengan default-nya itu string, array kosong. Jadi, yang kedua itu metode model, ketika function ini dipanggil dia akan, nge-return new model, di mana di dalam base model kami sudah, membuat konstruktor untuk instansiasi sebuah objek database baru, di mana konstruktor dari si database ini terdapat, potongan kode program untuk mengkonekkan database. Nah, misalkan kita ini login index, dia bakal memanggil controller login dengan metode index, saya akan login menggunakan ini. Nah, ketika dia berhasil login ini, ketika dia berhasil login, di view-nya tadi, di view saat login, tadi kan login-nya itu menggunakan ini, dia akan memanggil controller login dan metode proses ini yang akan menangani request-nya. Fungsi proses, di sini akan dipanggil metode model yang tadi di base controller, akan di-mapping login model, akan dicek login modelnya apakah ada fungsi cek credential user. Dan di sini akan dikirim parameter berupa, request body yang dikirim dengan metode post. Di login model akan dicek ini credential user, apabila ada bakal di-return-nya ke sini, return datanya, kalau nggak ada dia return null. Makanya ketika login berhasil dia akan ke halaman admin, kalau gagal dia akan, kembali ke login dan ada muncul flasher-nya atau message-nya, login tidak berhasil, seperti ini flasher-nya. Nah, untuk flow lain sebenarnya seperti itu, eee, seperti yang tadi dia bakal di-mapping berdasarkan controller dan method, eee, dan untuk di dashboard kami ada membuat dashboard beberapa, chart. Ini dibuat menggunakan chart.js, di mana di sini kami memanggil ini ya, memanggil chart.js-nya dan menggunakan Ajax untuk parsing datanya di dalam admin index. Ini part untuk nampilin, apanya, menampilin chart-nya. Nah, di sini kami juga ada membuat chart. Nah, di dalam chart ini ketika create sama update kami mengimplementasikan modal. Ketika dia, klik tambah dia akan menambah pengguna, ketika dia mengedit
kemudian dia akan mengirimkan data, di mana datanya ini akan dikirim, di-parsing dan diambil menggunakan AJAX juga. Nah, untuk render view-nya, kami akan memanggil ini, fungsi view tadi bakal di-render satu per satu dari template header-nya, sidebar, eee, main kontennya, dan footer-nya, seperti itu. Saya ulangi, untuk mengimplementasikan modelnya ini ada field-field-nya, kami membuat dia dinamis. Jadi kami membuat suatu array di dalam compose column for model add sama compose column for model edit. Jadi ketika ketika user mengklik tambah, maka akan di-render kolom-kolomnya berdasarkan ini. Seperti itu. Untuk modelnya ya seperti ini, di masing-masing model akan mengimplementasikan query ke database berdasarkan entity modelnya. Sekian penjelasan untuk implementasinya. Terima kasih.